Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri. Saya dari kelas 12 RPL 1 SMK di Sanggoro. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Demak. Yang pertama, proses terbentuknya Kerajaan Demak itu sendiri bagaimana. Jadi, Kerajaan Demak itu terbentuk saat Kerajaan Majapahit mulai runtuh. Kemudian pada abad ke-1500 berdirilah Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa selanjutnya. Wali Songo memusatkan kegiatan dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral semua hal. Jadi setelah Kerajaan Majapahit runtuh, muncul Kerajaan Demak. Nah, selanjutnya ada raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Demak. Yang pertama itu ada Raden Patah, dimulai pada tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah menjadi Raden Raja pertama dan membuat kerajaan ini berkembang dengan begitu pesat. Yang kedua, setelah Raden Patah wafat pada 1518, kekuasaannya akan Kerajaan Demak diturunkan pada putranya sendiri, yakni Pati Unus. Pati Unus memiliki masa kekuasaan selama 3 tahun, yakni 1518 sampai 1521. Lalu beliau wafat di pertempuran di Malaka pada tahun 1521 dengan usianya 41 tahun. Yang ketiga ada Sultan Trenggono yang memiliki kekuasaan pada tahun 1521 sampai 1546. Nah, Sultan Trenggono ini bercita-cita untuk bisa menyatukan seluruh kawasan di Pulau Jawa di bawah Kesultanan Demak. Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya pada saat pimpinan Sultan Trenggono. Yang keempat, setelah Sultan Trenggono wafat, beliau digantikan oleh putranya Sunan Prawoto. Disinilah Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran karena adanya konflik antara Pangeran Surowiyoto dengan Sultan Trenggono yang merupakan kakak beradik tersebut belumlah tuntas, hingga Sunan Prawoto kemudian membunuh Pangeran Surowiyoto di tepi sungai. Yang kelima ada Arya Panangsang yang menjadikannya raja kelima Kerajaan Demak, namun kekuasaan ini pun tak berlangsung lama. Pengikut Arya Panangsang membunuh Pangeran Hadiri, penguasa Jepara atau Kalinyamat. Nah, lalu wilayah daerah kekuasaan di Kerajaan Demak itu apa saja? Yang pertama ada Jepara. Selanjutnya ada wilayah daerah kekuasaan pada Kerajaan Demak. Yang pertama ada Jepara, yang kedua Tuban, yang ketiga Sedayu, yang keempat Palembang, yang kelima Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Lalu ada komoditas utama atau barang yang diperjualbelikan. Jadi Kerajaan Demak ini mempunyai perekonomian bersandar pada sektor Kerajaan Demak ini mempunyai perekonomian bersandar pada sektor agraris dan perdagangan maritim. Dalam sektor agraris, Demak berperan penting karena memiliki daerah pertanian yang sangat luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak juga mengekspor madu dan lilin ke Malaka melalui pelabuhan Jepara. Jadi barang yang diperjualbelikan yaitu ada madu dan lilin dan beras. Selanjutnya ada proses runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh karena adanya perang saudara yang saling menginginkan atau memperebutkan tahta kerajaan. Perebutan ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Trenggono. Yang berhak mewarisi tahta kerajaan sebenarnya adalah Pangeran Sedolepan, tetapi ia terbunuh di tangan Sunan Prawoto. Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedolepan atau
Kemudian Sunan Prawoto meninggal karena dibunuh oleh anak dari Pangeran Sedolepan. Anak dari Pangeran Sedolepan juga menghabisi anak buah dari Sunan Prawoto. Anak Pangeran Sedolepan, Aryo Panangsang, berebut tahta dengan menantu Sultan Trenggono Jakatingkir Sutowijoyo kelak akan menjadi penabahan Senopati di Mataram. Jakatingkir naik tahta dan memiliki gelar Sultan Hadiwijoyo dan kekuasaan dipindah ke Pajang. Demak kemudian ganti status menjadi Kadipaten. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia dan Demak merupakan kerajaan Islam yang pertama, khususnya di wilayah Jawa. Pada awalnya Demak merupakan wilayah Kabupaten wilayah Majapahit. Kerajaan Demak pertama kali didirikan oleh Raden Patah 1500 sampai 1518 yang sudah saya bahas di awal tadi video. Raden Patah menurut bobot tanah Jawa adalah seorang putri dari Kerajaan Demak pertama kali didirikan oleh Raden Patah 1500 sampai 1518. Raden Patah menurut bobot tanah Jawa adalah seorang Kerajaan Demak pertama kali didirikan oleh Raden Patah 1500 sampai 1518. Raden Patah menurut bobot tanah Jawa adalah seorang putra dari Raja Pahit, yaitu Brawijaya dengan putri dari Campa. Bukti-bukti peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, bukti-bukti peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Yang kedua ada Saka Tatal atau tiang masjid yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga ada beduk dan kentongan. Yang keempat ada pintu beledeg atau petir buatan Ki Ageng Selo. Yang kelima ada dampar kencana atau tempat duduk raja. Yang keenam ada 61 piring campa pemberian Ibu Raden Patah. Cukup sekian video penjelasan tentang kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.